Memang di perkembangan zaman saat ini Gus, rasanya untuk memupuk kepercayaan itu tidak semudah dulu lah, karena sekarang ini kan semakin cerdas masyarakat itu. Jadi setiap keterangan-keterangan apapun, penjelasan kajian-kajian apapun, mereka cenderung untuk mencari sumber apa dasarnya, sumbernya dari mana. Jangan-jangan sumbernya bukan dari Al-Quran atau hadis. Ya, termasuk kajian-kajian hakikat menuju makrifat itu, apakah betul ada dasarnya di dalam Al-Quran itu, bahwa dalam kajian-kajian hakikat menuju makrifat itu ada yang diistilahkan muraqabah, bahwa semuanya ini digerakkan oleh Allah. Semuanya ini tidak ada yang terlepas dari peranan Allah dalam menggerakkan itu. Bagaimana supaya masyarakat itu betul-betul tambah yakin, tambah percaya bahwa semua yang dijelaskan itu tidak menyimpang, tidak keluar dari Al-Quran ataupun hadis. Itu gimana itu? Ada enggak dasarnya? Ya banyak Mas, dalam Al-Quran sebetulnya kan ilmu apapun yang ada di khususnya negara kita itu semuanya dasarnya dari Quran, Mas. Begitu dari syariat ataupun hakikat, tasawuf, semuanya ada hujahnya. Seperti katakanlah bab muraqabah tadi Gus, itu kan sudah disebutkan di surat Al-Imran ayat 109. Itu kan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ilallahi turja'ul umur. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Nah ini kan sudah salah satu petunjuk, Mas, dasar bahwasanya apa yang ada di langit dan di bumi itu semuanya adalah milik Allah, dan Dia sendiri yang mengurusi segala urusan apapun, baik itu pergerakan, rezeki, dan lain sebagainya. Itu kan sudah terjawab dari ayat tersebut. Dan masalah kedekatan bahwasanya Allah itu di mana, dalam syariat kan tidak menemukan kalau Allah itu hanya bisa ditemui nanti di akhirat. Padahal Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, yang antara lain adalah surat Qaf ayat 16, yaitu nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, di situ kan sudah terjawab, Mas, bahwasanya Allah itu lebih dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Lalu bagaimana kita memahami urat leher ini sudah menjadi satu dengan kita, kok Allah itu lebih dekat dari itu? Nah, ini kan sudah petunjuk. Ya tergantung kita aja mau la'alakum tatafakkarun, mau berpikir apa enggak, mau mentafakuri ayat-ayat tersebut dan memahami makna di balik ayat itu apa enggak. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari berjalan kepada Allah, ya pasti dia menemukan arti dari makna yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Dan itu tidak bisa dibantah dalil Al-Quran itu tadi dengan oleh siapapun. Dan hal ini kan seringkali dipertanyakan oleh saudara-saudara kita, dari mana dasarnya kita membahas
Allah itu yang menggerakkan seluruh makhluknya, ya dari ayat itu tadi sudah jelas. Ya berarti kita yang kurang belajar lah, kurang belajar menggali lagi makna dalam dari Al-Quran itu tadi. Sebenarnya seperti Gus Dur itu kan, kemarin kan almarhum Gus Dur itu kan sudah banyak meninggalkan pesan-pesan dari sebuah syair yang sudah ditinggalkan dia. Itu sebetulnya mengandung Al-Quran semua. Jangan mudah iri, sok-sok gampang iri. Jangan mempelajari syariat saja. Ilmu toreko, hakikat, makrifat harus kita jalankan semua, kan seperti itu pesannya Gus Dur. Ya kita sendiri yang kurang, sebetulnya yang kurang mentafakuri, kurang mendalami dalam merasa, terlalu pakai akal kita itu. Belajarnya terlalu pakai akal, tidak menggunakan rasa. Nah, kalau kita tidak percaya kalau Allah itu yang menghidupkan, yang mematikan, terus orang-orang mati itu siapa yang mematikan? Siapa yang bisa menyangka bahwasanya yang mematikan itu bukan Allah? Golongan manapun itu pasti mengakui akan hal itu, kan, tetapi prakteknya kok tidak seperti itu. Kok masih mengakui dirinya yang aktif di dunia ini, nggak merasa digerakkan Allah, nggak merasa ini semua adalah pergerakan Allah, kok tidak merasa seperti itu. Padahal orang hidup dan orang mati itu juga Allah sendiri, di Al-Quran itu sudah jelas. Nah itu surat Shad ayat 72 gitu kan. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan rohku kepadanya, maka tunduklah kamu, maksudnya sadarlah bahwasanya itu semua adalah aku yang menggerakkan jasad ini bergerak, dan kamu harus bersujud kepadanya, maksudnya mematuhi, menerima, meyakini dengan kebenaran itu, maksudnya seperti itu kan. Sebetulnya kan ini juga Al-Quran, ini hampir dibaca oleh seluruh umat Islam, tapi anehnya kok ya itu tadi, kesadarannya yang nggak nyampe ke situ. Berarti aslinya sudah jelas ya Gus ya, Ya, sudah jelas. Ada semua sudah. Bahwa semuanya yang menggerakkan ini adalah Allah. Dan ada satu penelitian Gus, ada seorang peneliti itu mencari sebuah materi, bagian terkecil lah, ada atom, ada materi, itu adakah yang tidak bergerak di alam semesta ini. Dan dia mulai meneliti apa yang menyebabkan sesuatu itu tidak bergerak atau melambat. Nah, salah satunya adalah suhu Gus. Makanya benda-benda, barang-barang taruh di kulkas itu kan tidak gampang basi ya Gus. Itu karena gerakan yang ada di dalamnya, atom-atomnya itu bergerak lebih lambat. Cuman yang menjadi konsentrasi penelitiannya itu, di alam semesta ini ada ndak yang tidak bergerak sama sekali. Begitu. Sehingga para peneliti ini membuat eksperimen. Ada satu benda itu didinginkan dengan suhu yang paling tinggi lah, paling rendah maksud saya, didinginkan dengan suhu yang paling rendah supaya itu tidak bergerak.
Nah, sampai di batas kemampuan manusia itu mendinginkan suatu benda, itu ternyata tidak menemukan, Masih bergerak ya. tetap bergerak, hanya tingkat kelambatan bergeraknya itu sangat tinggi, lambat sekali, tapi bukan berarti dia, berarti tetap bergerak, sehingga tidak ada satupun di alam semesta ini, walaupun yang secara kasat mata kita lihat batu itu kok diam gitu, tapi kalau diperbesar, kalau dipelajari lebih dalam lagi tentang inti-inti atom yang menyusun batu itu, ternyata di dalam inti atomnya itu ada elektron, ada proton yang selalu bergerak. Cuman bedanya sesuatu itu yang secara kasat mata itu diam dengan yang seolah-olah kelihatan gerakannya, itu perbedaannya terletak pada cepat atau tidaknya. Ya. Jadi tidak ada di alam semesta ini yang tidak bergerak. Semuanya itu bergerak dan Allah sendiri yang menggerakkan. Ya itu siapa lagi mas? Untuk hanya cuma satu. Nah, dan setiap umat Islam atau dari sisi yang mempelajari kitab Injil, Taurat, Zabur itu kan harus mengakui hal itu. Biasanya Tuhanlah yang telah mengatur semuanya. Dan itu harus diyakini setiap orang-orang mukmin, orang yang beriman. Makanya ketika orang-orang mukmin itu dikumandangkan ayat Al-Quran, disebut nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Nah, sebelum bergetar itu kan koneksi rasanya ini kan tersambung terhadap kehidupan ini, itu loh maksudnya, terhadap Allah. Makanya kemudian orang-orang arif mengeluarkan fatwa-fatwa, mengajarkan ilmu-ilmu tasawuf supaya manusia ini kembali kepada kesadarannya, kembali kepada ketiadaannya tadi, sadar bahwasanya sebetulnya dia tidak ada. Dia itu posisinya diadakan. Aslinya yang ada hanya Allah sendiri. Kehidupan itu tadi. Kehidupan yang harus disadari sebetulnya seperti itu.